Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua? Bagaimana jika kalian tiba-tiba jadi orang tua dan orang tuamu jadi remaja? Ya, itulah yang terjadi padaku. Dan aku di sini untuk menceritakan semuanya pada kalian. Halo semuanya, namaku Heaven. Aku 17 tahun. Tapi jangan sampai namaku menipumu, karena Heaven yang satu ini keluar langsung dari neraka. Kurasa aku tak pernah jadi anak yang paling muda. Dulu saat aku lebih muda, aku sering mengamuk dan meledak-ledak. Pernah saat usiaku 8 tahun, ada anak cowok yang mengambil krayon hijau yang kuinginkan. Jadi ku rebut itu darinya lalu mematahkannya jadi 2. Dia pun menangis dan guru turun tangan dan mencoba menyuruhku ke pojok hukuman. Jadi aku meneriakinya dan bahkan memberinya beberapa luka memar. Guru itu menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka kalau ini merupakan kesempatan terakhir dan aku dikeluarkan. Saat mereka menjemputku, ayahku hanya menghela nafas dan terus diam. Tapi ibuku membentakku. Nah, kuharap kau puas sekarang, Heaven. Kau sudah permalukan keluargamu. Dan kini kamu harus temukan sekolah lain yang mau menerimamu. Sekarang 9 tahun kemudian, hubungan antara aku dan ibuku semakin buruk daripada sebelumnya. Kami tak lagi berbagi pandangan yang sama atas apapun. Jujur saja, kami ini bagai orang asing. Ibuku sama sekali tak tahu bagaimana rasanya menjadi remaja. Dan aturan super ketatnya itu konyol. Misalnya, tak boleh punya pacar hingga usiaku 18 tahun. Tak boleh berpesta, tak boleh minum, tak boleh keluar malam lewat jam 20.30, tak boleh makan makanan tak sehat. Tidak, 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 tidak. Ibu ini perusak kesenangan. Ya ampun, pikirnya siapa dia? Berusaha mengontrolku seperti ini. Aku jadi diri sendiri, berusaha mencari cara mengatasi aturan-aturan bodoh ini. Aku beralasan aku sedang ada acara menginap para cewek di rumah temanku Claira. Lalu akhirnya pergi ke pesta. Kukatakan aku di klub setelah jam sekolah. Padahal sebenarnya aku kencan dengan cowok. Ku buang bekal makan siang sehat yang dibuatkannya untukku ke sampah dan memesan burger berminyak dan banyak sekali kentang goreng keju sebagai gantinya. Aku benci kenyataan bahwa ibuku mengacaukan hidupku dengan semua aturan bodohnya. Dan ibuku benci kenyataan bahwa aku kurang menghargai untuk menuruti aturan bodohnya. Karena hal ini kami sering berdebat, sering sekali. Dan adik laki-lakiku John dan ayahku sering mendapati diri mereka terjebak di tengah-tengah. Kurasa mereka tak tahan dengan suasana dingin di antara kami. Jadi pada akhirnya mereka menyiapkan sendiri acara jalan-jalan keluarga. Dan tentu saja itu tak perbaiki apapun. Aturan ibu masih berlaku bagi kami di taman. Dan dia bahkan menghentikan aku yang sedang ngobrol dengan cowok tampan ini dan berteriak padaku agar mengurus John. Aku tak berada di sana untuk jadi pembantu. Kemudian setibanya kami di rumah, dia memaksa aku membantunya masak makan malam. Jadi kutuangkan bir ayah dan saat kukira ibu tak melihat, aku meneguk sisa yang ada di kaleng. Tiba-tiba ibuku berteriak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau ini masih terlalu muda untuk minum." Aku hanya memutar mata dan mengatakan, "Apa sih? Itu cuma seteguk. Jangan terlalu tegang. Kalau tidak, ibu akan jadi kismis tua keriput." Kemudian kulempar kaleng itu ke lantai dan berjalan pergi. Dia memberiku tatapan tajam, tapi aku tak peduli. Kenapa sih ibu ini? Serius sekali? Jadi saat kami semua duduk di meja untuk makan malam, bisa kurasakan ketegangan antara aku dan ibu. Ibu memberikan pada John sepiring penuh nugget ayam, tapi dia memberiku sepiring penuh brokoli. Hiyak! Mana nuggetku? Aku bertanya. Ibu menjawab, "John anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi kamu perlu makan sayur karena kamu agak gemukan." Beraninya dia. Aku bahkan tak gemuk. Nyatanya aku ini kurus sekali, sampai bisa jadi model. Jika seseorang perlu menjaga berat badannya, itu dia, bukan aku. Dia adalah orang yang memaksakan dirinya memakai jeans ketat tua miliknya. Jadi ku ambil piring brokoliku dan membuangnya ke sampah. Ibuku berdiri dan berkata, "Ya sudah, lapar saja. Lihat saja apa aku peduli. Dan kamu bisa membereskan piringmu sendiri mulai saat ini." Aku membentak kembali. "Konyol, tidak ada apapun di dalam perutku. Dan ibu memberiku tugas-tugas. Apa ini bukan kekerasan terhadap anak?" Tapi kemudian ayahku mengagetkan kami dengan memukulkan kepala tangannya ke meja. "Itu cukup. Kalian berdua, mulailah bersikap seperti orang dewasa." Kami berdua bergumam, "Maaf." Kemudian ayah mendapat ide gila. "Oke, jadi jika kalian berdua tidak bisa hidup harmonis, kenapa kalian tak bisa bertukar peran?" Ibu dan aku sedikit bingung. "Apa maksud ayah?" ujarku padanya. "Nah, itu sederhana. Heaven, kau akan bertukar peran dengan ibu dan melakukan pekerjaan rumah, belanja, membuat makan malam, dan menjaga John dan seterusnya. Sementara Ariana," ayah melihat ke arah ibu, "kau akan jalani lagi tahun-tahun remajamu dan pergi ke sekolah. Katakanlah selama 2 hari.
Ibuku tampak senang dengan kesempatan menjadi aku. Sedangkan aku tak yakin. Maksudku, siapa yang suka menjalankan tugas-tugas? Lagi pula besok di sekolah adalah hari piknik kelas yang artinya tidak ada pelajaran, banyak makanan enak, dan banyak waktu luang untuk memandangi para cowok ganteng. Tapi ibu kelihatannya sangat bersemangat dengan ide menjadi diriku, jadi kuputuskan aku bisa mendapat keuntungan dari hal ini. Apa ini artinya aku tak harus mengikuti aturan bodoh apapun? Aku bertanya. Lalu ibu dan ayah mengangguk setuju. Baik kalau begitu, semua aturan ketat itu ditiadakan. Apa ini artinya aku bisa makan coklat di tempat tidur? John bertanya. Aku tersenyum lebar. Pastinya. Ibuku hanya mengangkat bahu dan berkata, itu tak apa bu, sekarang aku harus menyiapkan barang-barangku untuk piknik. Dan dengan bersemangat ibu berlari ke lantai atas. Ini akan jadi angin segar, ya kan? Maksudku, apa sulitnya sih beneran jadi ibu? Keesokan harinya, John membangunkanku jauh lebih pagi dan memaksaku membuatkan sarapan. Sementara aku menuang sereal ke mangkuk untuknya, ibu muncul. Dia memakai topinya terbalik. Ya ampun, seseorang benar-benar harus memberitahunya. Ini sudah bukan tahun 90-an lagi. Bersenang-senanglah Haryana. Aku mengedip padanya. Kau juga, Bu? Ibu mengedip balik. Aku melihatnya lewat jendela. Saat ibu naik bus sekolah lalu menengok ke arahku dan memberi tanda perdamaian. Ya ampun, apa bisa ibu lebih tak keren lagi? Terserahlah, ibu boleh jadi lebay semaunya. Aku tak peduli selama aku punya seharian penuh di rumah sendiri. Atau paling tidak sampai aku harus menjemput adikku dari sekolah. Aku tak mau repot-repot mengisi mesin pencuci piring dan kulangkahi tumpukan baju kotor. Lalu kuputuskan untuk menghabiskan waktu pagi di sofa, nonton chick flick dan mengecat kuku. Inilah kehidupan. Beberapa jam berlalu dan aku sangat bosan dan lapar. Jadi aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi lemarinya kosong. Kemudian kuperhatikan ada daftar belanjaan dan sejumlah uang di atas meja. Dengan enggan aku jalan ke toko setempat. Tapi kuabaikan daftar itu dan membeli banyak sekali snack. Hei, aku kan ibunya. Jadi aku yang buat aturan. Pada akhirnya aku dapati diriku sendiri sangat bosan. Sampai aku akhirnya benar-benar mencuci baju. Aku tak begitu tahu apa yang kulakukan. Jadi kumasukkan semuanya ke mesin cuci, mengutak-atik tombol dan berharap yang terbaik. Kemudian ponselku berdering. Itu adalah Clara. Jadi ku jawab dan dia mengatakan, "Hei, kenapa ibumu yang di sini bukannya kamu?" Ku ceritakan padanya tentang pertukaran itu. Kemudian menanyakan ibuku sedang apa. Dia diam sejenak kemudian berkata, Ya pastinya ibumu sedang menikmati piknik ini. Malah dia menunjukkan ke Bu Puller keterampilan melukis dengan teknik dabbingnya. Apa? Ibuku melakukan dabbing? Yang sudah tak ada lagi seorang pun yang melakukannya. Dan di depan guru sains kuno kami. Apa ibu mencoba mempermalukanku? Terserahlah. Ibu bisa lanjutkan itu. Aku ada pekerjaan rumah yang harus kulakukan. Ya ampun, tugas-tugas apa ini? Sepertinya benar-benar tak ada habisnya. Di penghujung hari aku begitu kelelahan sampai aku memesan makanan untuk semua orang lalu terbaring di depan TV. Aku akhirnya punya pilihan untuk begadang, tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Kemudian hari esoknya aku masih melakukan lebih banyak tugas rumah. Temanku Patrick mengirimiku sebuah foto. Itu adalah ibu. Dia memakai kostum pemandu sorak yang memperlihatkan perutnya. Apa? Ibu hanya sedang berada di pertandingan football biasa. Tak ada yang berdandan untuk itu. Ketika Patrick mengirimiku foto lain, di dalamnya ibu sedang memainkan rambutnya dan menyentuh bahu seorang atlet. Ya Tuhan, apa dia sedang menggodanya? Terserahlah. Aku tak punya waktu untuk ini. Aku harus menjemput John dari sekolah kemudian pergi ke toko kelontong membeli bahan untuk makan malam. Kami sampai di rumah mendapati ibu berbaring di sofa dikelilingi bungkus kemasan dan kaleng kosong. Melihat ini dia berkata, "Oh, kalian sudah kembali." Kukatakan pada John untuk pergi ke kamarnya, kemudian aku segera mendatangi ibu dan berkata, "Kenapa berantakan begini? Bersihkan." Dia hanya nyengir padaku, "Enggak, kau tak pernah bersih-bersih. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula kita sudah bertukar peran. Ingat." Dia menghabiskan birnya lalu bersendawa keras sebelum melemparkan kaleng ke kakiku lalu berjalan pergi. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah merapikan ruang tamu sekali hari ini. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi. Ibu sangat tidak adil. Kemudian saat akhirnya aku berhasil mendapat istirahat 5 menit dengan meminum coklat panas, suara dentuman keras datang dari lantai atas. Itu adalah musik ibu. Sangat keras sekali, sampai membuat langit-langitnya bergetar. Ya ampun, ibu amat menyebalkan. Lalu tiba-tiba aku sadar, beginilah aku berperilaku. Ibu hanya menjadi diriku.
Jadi baiklah, kurasa aku agak sedikit kasar sesekali. Kurasa menjadi ibu tak semudah kelihatannya. Jadi kuputuskan untuk berdamai dengan membuat makan malam yang lezat. Tapi hanya ada satu masalah, aku tak bisa memasak. Bahkan terakhir kali aku mencoba masak, aku membuat crepe dan wajahnya terbakar. Jadi untuk alasan keamanan, ku minta Clara dan Patrick untuk membantuku. Mereka mengambil kelas masak, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami membuat sajian iga barbecue, burger, kue jagung, minuman anggur, dan untuk pencuci mulutnya, kue coklat lava dan pie blueberry. Aku bersumpah, makanannya tampak lezat. Aku ingin ngiler di atasnya. Ibu turun di bawah mengunyah permen karetnya dan melihat-lihat ponselnya. Tapi kemudian dia melihat makanan itu dan tergagap. Bagaimana kau bisa membuat semua ini? Aku bahkan tak bisa membuat makanan sebanyak ini. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, aku dapat sedikit bantuan dari temanku, tak masalah. Kemudian aku berhenti di depan ibuku dan berkata, aku minta maaf kalau selama ini aku jadi anak nakal. Aku tahu ibu melakukan banyak hal untukku dan aku janji akan bersikap lebih baik sejak saat ini. Ibuku mulai menangis dan berkata, aku juga minta maaf. Aku tahu tak mudah menjalani usiamu. Aku tak bisa mengikuti tren. Kukira dabbing itu populer. Pokoknya, mulai sekarang aku akan adil padamu dan kita akan bersenang-senang bersama. Setelah itu kami berpelukan. Kemudian ayahku berdiri dan berkata, nah, sekarang apa ada yang mau bertukar peran denganku? John segera mengangkat tangannya dan semua bisa melihat matanya berbinar-binar. Segera kami semua tertawa. Membayangkan tentang satu hari di mana John akan pergi bekerja dan membicarakan tentang dinosaurus saat rapat. Sementara ayahku membangun kastil Lego untuk pacar John di TK. Keluargaku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan syukur itu semua berkat ide gila ayahku. Kalian tak boleh tidak menghormati orang tua kalian. Kalau tidak, kalian bisa saja mendapati diri kalian menjalani kehidupan mereka. Sungguhan, dan percayalah padaku. Aku akan menuruti semua aturan ketat dan menjadi orang tua cerewet setiap hari. Jika pilihannya adalah belanja kebutuhan dan tugas-tugas rumah.